Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melanjutkan pembahasan bab 1 untuk kelas 10, yaitu tentang meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja di bagian yang kedua ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran di hari yang berbahagia ini, seperti biasa kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Setelah kita berdoa, mari kita memulai pembahasan pada lanjutan bagian yang kedua ini, yaitu tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Setelah kita membaca Quran Surat At-Taubah ayat 105, maka kita akan mencoba mengidentifikasi hukum bacaan tajwid yang terdapat padanya. Yang pertama adalah fasayarallahu. Hukum bacaannya adalah lam jalalah tafhim. Alasannya karena lafaz Allah didahului oleh fathah. Kemudian yang kedua, di sana ada kalimat amalakum wa rasuluh. Hukum bacaannya adalah izhar safawi. Alasannya karena mim sukun bertemu dengan huruf waw. Kemudian yang ketiga ada bacaan wal mu'minuna. Hukum bacaan alif lam qamariyah. Alasannya karena alif lam bertemu huruf mim. Yang keempat ada lafaz wasyahadah. Hukum bacaannya adalah alif lam syamsiyah. Alasannya di sana ada alif lam bertemu huruf shin. Dan yang kelima ada lafaz fayunabbi'ukum bima. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Alasannya karena mim sukun bertemu huruf ba. Setelah kita mengidentifikasi bacaan tajwid, maka sekarang waktunya kita menerjemahkan ayat Quran Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Asbabun Nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 105. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran Surat At-Taubah ayat 105 ini.
Perlu diketahui bahwa ayat 105 terkait dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 102 sampai dengan 104. Pada ayat 102 sampai dengan 104, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan bertaubat dan melakukan kegiatan nyata, antara lain membayar zakat dan bersedekah. Pada ayat 105, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan beragam aktivitas lain, baik yang nyata maupun tersembunyi. Menurut kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, seusai berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah orang-orang yang terikat di tiang ini?" Ada seseorang menjawab, "Mereka adalah Abu Lubabah dan teman-temannya yang tidak ikut berperang. Mereka bersumpah tidak akan melepaskan ikatan tersebut kecuali Rasulullah sendiri yang melepaskannya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tidak akan melepaskan mereka kecuali jika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Karenanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat At-Taubah ayat 102. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melepaskan dan memaafkan mereka. Setelah tadi kita bersama-sama membaca Quran surat At-Taubah ayat 105, kemudian mengidentifikasi hukum bacaan tajwid, kemudian juga menerjemahkan, dan sekarang kita mencoba menelaah tafsir Quran surat At-Taubah ayat 105. Selanjutnya simaklah pesan-pesan mulia yang terkandung dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 berikut ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beramal soleh hingga manfaatnya bisa dirasakan oleh diri sendiri maupun masyarakat luas. Amal tersebut harus dilakukan dengan ikhlas karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setiap amal akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mukminin di akhirat kelak. Lalu akan dibalas sesuai amal tersebut. Jika amalnya baik, maka mendapat pahala. Sebaliknya, jika amalnya buruk, maka akan dibalas dengan siksa. Karenanya seorang muslim haruslah memperbanyak amal solih ketika hidup di dunia. Yang ketiga, janganlah merasa amalnya sudah cukup banyak untuk bekal hidup di akhirat. Sifat ini akan menghambat munculnya keinginan untuk beramal soleh lagi. Tumbuhkan inisiatif untuk melakukan amal soleh sehingga orang lain ikut tergerak untuk melakukannya. Pahala berlipat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi contoh tanpa mengurangi pahala mereka yang mencontoh. Yang keempat, yang terakhir, setiap manusia akan kembali ke kampung akhirat dan menerima balasan amal perbuatannya. Seorang mukmin hendaklah jangan larut dengan gemerlap kehidupan duniawi hingga melalaikan akhirat yang kekal abadi. Selanjutnya kita akan membahas hadis tentang etos kerja. An Abi Abdillah Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an ya'khudha ahadukum ahbulahu thumma ya'tiyal jabala fayatiya bihuzmatin min hatabin ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abu Abdullah Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu an berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh sekiranya salah seorang di antara kamu sekalian mengambil beberapa utas tali kemudian pergi ke gunung dan kembali dengan memikul seikat kayu bakar dan menjualnya di mana dengan hasil itu Allah mencukupkan kebutuhan hidupnya, maka itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada sesama manusia, baik mereka memberi ataupun tidak memberinya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Secara rinci, tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menolak kemungkaran. Yang ketiga, kepentingan amal sosial. Dan yang keempat, memberi nafkah keluarga. Etos kerja seorang muslim harus meningkat dari waktu ke waktu. Berikut ini merupakan cara meningkatkan etos kerja, yaitu yang pertama, membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kedua, meningkatkan semangat, pengetahuan, dan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Yang ketiga, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Yang keempat, menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Dan yang kelima, melibatkan teknologi canggih dalam proses pekerjaan. Di antara manfaat etos kerja adalah sebagai berikut. 1. Terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Yang kedua, menjaga martabat diri sendiri. Yang ketiga, wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Akhirnya selesai sudah materi bab 1 bagian 2 ini. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari dapat difahami, lebih dari itu dapat diamalkan dan disebarkan kepada yang lain. Untuk menutup pertemuan pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama membaca doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.